kepemimpinan yang baik. Silakan masuk. Ada apa? Halo. Kenapa kamu di sini? Cuma lewat. Cuma lewat aja. Oke. Anggap saja aku sebagai ketua. Aku nggak ngerti apa-apa. Lihatlah Shenhua Group sedang membeli saham kedua perusahaan kita. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Hei, kalau terus kayak gini, kedua perusahaan kita bakal hancur. Hei, kalau saja ada yang bisa bantu aku. Yah, kayaknya kamu butuh asisten. Kamu nggak kesini buat bantu aku, kan? Boleh nggak? Tentu saja boleh. Aku telepon kakakku dulu. Yah, kamu masih butuh. Kakakmu nggak terlalu butuh aku. Sedikit. Makasih. Kalau mau terima kasih sama kakakmu. Dia yang minta aku bantu kamu. Tapi aku mau 3 syarat. Jangan ngomong sama aku di kantor. Jangan ikut campur kehidupan pribadi aku. Jangan pikir kalau kenal aku baik-baik, kamu bisa dekat sama aku. Kalau enggak, aku bisa pergi aja. Jangan khawatir. Aku orang yang profesional. Kamu duduk dulu, aku ambilkan air. Orang bodoh nggak usah dianggap serius. Hei, kamu ngomong apa sih? Oke. Nggak ada apa-apa. Ling Xiao. Ketua. Ini analisis aku. Coba lihat. Biar aku lihat. Apa dia bakal tunjukkan lewat kesempatan ini? Ya, ngerti. Hei sedikit. Kamu kirim info ini ke orang lain juga. Biarkan mereka buat rencana bareng. Ide bagus. Ketua. Udah malam nih. Kenapa gak pulang istirahat duluan? Belum selesai. Kamu pulang dulu aja. Ya, kamu beneran gak perlu nungguin aku. Kamu pulang dulu aja. Ide bagus. Bodoh. Sedikit. Hati-hati di jalannya.
Nih dia. Oke. Ini nih. Karena kamu asisten aku. Waktunya kerja bareng aku. Itu gak bagus. Asisten ketua kan kerjanya di luar. Orang-orang, aku ini lagi masa spesial. Harusnya ada kebijakan khusus. Kamu, si ketua, gak takut orang. Ngomong sembarangan. Semua orang tahu hubungan kita. Aku gak peduli omongan orang. Kamu peduli? Kantor itu buat kerja. Bukan buat pacaran. Jangan khawatir. Oke, ayo kita kerja. Makasih. Kenapa kamu duduk di kursi aku? Tempatmu di mana? Oh, kamu lebih tahu dari aku. Aku harus banyak belajar dari kamu. Duduk. Hei. Kenapa masih berdiri di situ? Oh. Halo. Iya, oke. Aku langsung ke sana. Siapa? Abangku cari aku buat sesuatu. Saya harus keluar. Hubungi saya kalau butuh apa-apa. Aduh. Kopinya masih sama rasanya. Jadi, hal pertama, harusnya restrukturisasi Dewan Direksi dan Manajemen. Lalu, kita buat serangkaian rencana restrukturisasi. Cegah akuisisi dari perusahaan manapun. Saya usulkan Dewan Direksi dipilih dan diganti rapat pemegang saham. Masa jabatan setiap Dewan Direksi 3 tahun. Tepat sekali. Selama masa jabatan Dewan Direksi, jangan pernah pecat posisi lain senaknya. Dan saat pergantian Dewan, jangan pernah lebih dari sepertiga total anggota Dewan. Tapi, pernahkah kamu pertimbangkan? Akan ada yang keberatan? Tidak mungkin ada keberatan. Kita tidak bisa selalu karena minoritas menentang. Lalu pengaruhi seluruh langkah kita. David, bagaimana progres penangguhan bursa? Bursa sudah lolos tinjauan. Resmi ditangguhkan mulai besok. Saya rasa sudah waktunya beritahu pemegang saham. Halo. Kamu beritahu semua pemegang saham Zhao dan Xiongda. Datang ke ruang rapat besok jam 9 pagi. Oke. Terima kasih semua sudah menyempatkan hadir di rapat ini. Sudah dengarkan berita Xiongda dan grup Zhao akan merger. Mengenai ketua, kami putuskan sebelum Lin Yongxiong kembali, saya yang sementara menjabat. Silakan wakil ketua Ling Xiao jelaskan detailnya. Saya sudah rinci semuanya. Dan kirim ke email semua orang. Harap balas cepat dan beri tanggapan. Setelah itu, kami akan lakukan serangkaian integrasi perusahaan. Termasuk merampingkan sektor yang gemuk dan jual aset properti berlebih. Serta jual anak perusahaan yang tidak terkait. Serangkaian langkah ini bukan hanya untuk hadapi Shenghua Investment, tapi juga letakkan fondasi kuat untuk masa depan perusahaan. Tapi, saya ada pertanyaan. Sahamnya ditangguhkan. Ini memberi kita banyak waktu dan kesempatan. Tapi ada waktu. Bagaimana dengan uangnya? Kita lawan Shenghua. Tapi dana kita memang ada lubang besar. Saya ingin tanya kalian berdua. Apakah tekanan ini akan diteruskan ke kami pemegang saham? Pertanyaan bagus. Saya juga sedang memikirkannya dengan detail. Tapi jangan khawatir. Saya akan selesaikan masalah ini. Saya akan beri jawaban yang memuaskan.
Bagaimana dengan dana kita? Apakah berita merger SAOS dan Xiongda benar? Itu benar. Nama perusahaan baru akan pakai apa? Xiongda atau SAOS? Perusahaan baru bernama Core. Diambil dari Hong dan Nansing. Siapa yang akan jadi ketua perusahaan baru? Belum pasti. Langkah apa yang akan diambil setelah reorganisasi? Kami akan luncurkan putaran pendanaan baru. Untuk perluas rantai industri dan jangkauan layanan. Perang anti pengambil alihan dengan Tsinghua Group sudah sampai tahap apa? Masih kami kerjakan. Dan akan ditangani dengan baik. Reorganisasinya sudah terjadi. Dua pemimpin muda ini kurang pengalaman. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana ini? Mohon tenang. Pahlawan sejati itu di usia muda. Di dunia modal, usia bukan masalah. Kedua direktur ada urusan lain. Jadi wawancara hari ini selesai. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Hei, Meng Tong dan yang lain. Sudah rencanakan hentikan perdagangan dan reorganisasi. Ki Jun. Kamu harus ubah kebiasaan panggilan ini. Kedepannya, di perusahaan panggil saya ketua. Oh, Ketua. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Sekarang mereka cuma meronta-ronta, percuma. Kamu fokus saja urusanmu sendiri. Hal lain. Ki Jun, aku akan memberitahumu setelah selesai. Pergi kerja. Oke. Paman. Oh, ini Vivi. Oh, Ini adalah informasi yang kamu minta saya siapkan. oke, berikan padaku. Silakan. Cepat duduk saja. Hei. Paman, kondisimu sudah tidak enak tapi masih terlalu khawatir dengan pekerjaan. Hei, Paman. Kan kamu sudah bekerja terlalu banyak, bukan? Bisakah kamu dan Ling Xiao mengurangi bebanmu? Lin tua, aduh. Sudah sini. Bibi, Ah, tidak apa-apa. Saya mau bawa bunga untuk pamanmu, haha. Vivi, apa kamu akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaan? lumayan. Terima kasih perhatiannya, Bibi. Apa kamu ada konflik dengan Ling Xiao? Tidak. Benar tidak ada? Itu bagus. Kenapa hubungan kalian tidak bisa seperti dulu? Jadi ceritakan pada saya. Jika anak saya yang menindasmu, kamu harus memberitahu Bibi. Saya akan menegurnya. Bibi, kamu terlalu banyak berpikir. Benar, saya dan Ling Xiao selalu baik-baik saja. Akhir-akhir ini saya memang sibuk kerja. Belum memikirkan soal hubungan. Wah, pekerjaan ya pekerjaan. Hubungan ya hubungan. Hubungan tetap tidak bisa dilupakan begitu saja. Oh, ya. Saya baru saja pergi berbelanja. Kebetulan lewat tempat yang biasa saya beli. Saya menemukan model baru ini. Bagus sekali. Kalau begitu Bibi berikan ini untukmu. Sudah mengenalmu selama ini. Saya belum pernah duduk dan ngobrol baik-baik denganmu. Ini adalah kesalahan saya sebagai seorang ibu. Ambil saja. Ini terlalu mahal. Tante, aku benar-benar nggak bisa nerima. Tapi aku nggak ada maksud lain. Ini terlalu berharga buat aku. Aku nggak bisa nerima. Hahaha, anakmu lucu banget. Oke, aku simpan dulu buat kamu. Kalau suatu hari kamu dan Ling Xiao benar-benar bersatu, melangkah ke tahap itu,
Tante yang pasang sendiri di lehermu, oke? Dasar anak ini masih aja sungkan sama aku. Anggap, aku duluan ya. Nanti nggak ada bus lagi. Hati-hati di jalan. Ya, sopirnya udah di bawah. Biar dia yang anterin kamu. Ah, Jangan sungkan sama aku. makasih Tante. Yuk pergi. Hei, bangun. Bajumu udah aku cuci, digantung di luar. Sama. Kamu ngapain pegang vas dinasti Ming? Ah, kelihatan bagus. Hati-hati. Ini dari kafta. Kesukaan papaku. 4 juta ah. Gimana rasanya? Ah, Kepalaku mana? Bukan cuma 4 juta. Wah, Pasau, klubmu keren banget. Gaya banget. Pak Sao. Ling Xiao yang kasih tahu mereka. Nggak tahu. Mereka pada datang semua. Hahaha, duduk. Zhengnan, kami buatkan pesta buat kamu. Senang-senang ya. Udah pada datang semua? Belum bro. Tadi ibuku ngomong apa tentang aku? Gimana kalau aku anterin kamu pulang buat makan malam? Lain kali sendirian, jangan kabur diam-diam. Oke. Ayo kita seru-seruan. Cius. Cius. Apa yang kamu lakukan? Ada seseorang yang mabuk. Ada pepatah mengatakan, kesepian adalah pesta orang sendirian. Pesta adalah kesepian sekelompok orang. Aku mengerti. Sebenarnya kamu tidak suka berada di lingkungan yang ramai. Kamu bicara seolah-olah kamu sangat mengenalku. Yah, tidak. Hanya sedikit lebih mengenal. Tapi, hei, beberapa orang benar-benar tidak memahamiku. Ling Xiao. Apa yang membuatmu pikir aku bicara tentang orang yang tidak mengenalku?
Apakah itu Ling Xiao? Intuisi. Intuisi manusia bekerja dengan dua cara. Menurutku itu yang paling sensitif. Yang pertama adalah merasakan bahaya sebelum datang. Yang kedua adalah ketika menghadapi orang yang dicintai. Tidak berani berkomunikasi. Sebenarnya, saat ini, kamu benar-benar harus menempatkan dirimu di posisi Ling Xiao untuk memahaminya. Meskipun kamu mungkin iri, karena kami sejak kecil selalu tercukupi kebutuhan hidup. Iri dengan kehidupan kami. Tapi kami juga memiliki masalah stres. Sejak kecil, orang tua kami sudah mengajar kami. Sudah diaspal semuanya. Aku benar-benar mengagumi Ling Xiao untuk hal ini. Dia berani mempertahankan mimpinya. Jadi dalam hal ini, jika kamu bisa memaafkannya, dia akan berterima kasih padamu seumur hidupnya. Ada apa? Aku hanya tidak menyangka kamu akan membela Ling Xiao. Hehe. Jangan salah paham. Aku tidak meninggalkanmu. Tempatmu di hatiku masih yang paling penting. Aku sudah tahu dari awal. Orang yang paling kamu cintai adalah Ling Xiao. Jika hidup selalu seperti saat pertama bertemu, betapa indahnya itu. Bukankah itu indah? Kamu tahu apa yang kamu cintai. Aku tahu apa yang aku inginkan. Tapi satu hal yang aku yakini. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu dan Ling Xiao. Meskipun sudah banyak hal yang terjadi di antaranya. Tapi karena pasang surut ini, itu yang membuat hubungan kita jadi sangat dekat. Oke. Senang bisa ngobrol sama kamu. Aku dengar dari ibuku. Kamu gak minta hadiah yang dia kasih. Kenapa? Terima kasih banyak, Tante. Sebenarnya, aku juga suka banget hadiah kayak gitu. Aku pengen banget. Tapi aku mau dapetinnya lewat usaha sendiri. Kalau aku mau, Tante pasti terus ngirimin aku. Itu. Aku jadi kehilangan semangat buat berusaha dapetin sesuatu. Aku nggak mau dibilang cuma pajangan. Sebenarnya, kita sama. Aku juga mau sukses lewat usaha sendiri. Aku nggak mau dibilang cuma ngandalin ayah. Aku dengar banyak hal baik dari kamu tadi. Dia mau aku maafin kamu. Beneran? Sebenarnya, aku selalu bersyukur sama kakak. Kamu ada pikiran apa? Sikit. Sebenarnya, aku udah tahu kamu udah maafin aku. Alasannya aku nggak minta maaf ke kamu. Karena aku nggak mau ganggu kerjaan kamu. Kamu dan aku sama-sama tahu. Ini lagi masa yang sangat menekan. Vivi, aku janji sama kamu 3 pasal hukum. Gak boleh bahas hubungan di kerja. Jangan ikut campur urusan pribadi. Aku gak boleh deketin kamu. Aku ingat semua. Ingatan bagus. Oke. Ingat kata-katanya. Hei, aku Sikit. Aku ingat semua. Oke, sekarang kita punya Bapak Zhao Zenan, Ketua Hexing Group. Wakil Ketua Bapak Ling Xiao meluncurkan perusahaan. Menentang merger.
Menolak. Tolak, tolak, tolak. Untuk menolak. Kita semua pemegang saham minoritas Sao dan Sionda. Kami menentang penggabungan dua perusahaan ini. Tunda reorganisasi. Ini untuk kami, pemegang saham minoritas. Kami sangat menentang penggabungan ini. Hahaha, bagus sekali. Sepertinya kamu benar. Selama mereka menghasut pemegang saham minoritasnya, jangan takut untuk memperbesar masalah. Mengdong, dengarkan aku. Aku tidak berbohong. Aku ulangi lagi. Ingat, panggil aku ketua di perusahaan. Oh. Ketua. Aku pikir begitu. Selama pemegang saham minoritas ini keluar dan membuat keributan, berita negatif akan menyebar cepat secara online. Sekarang, kehidupan Zhao Xinan dan Ling Xiao tidak mudah. Pasti ada perbedaan di antara mereka. Perbedaan pendapat ini, mereka butuh waktu untuk mencerna. Ini juga memberi kita waktu. HMPH. Kiki. Hei, kamu semakin hebat saja. Sepertinya pasangan kita akan menguasai sungai. Terkenal di dunia bisnis. Terima kasih pujiannya, Ketua. Aku akan terus bekerja keras. Lakukan dengan baik. Mimpi kita hampir terwujud. Ya, pasti. Oke. Ayo pergi. Ini keterlaluan. Kamu lihat laporan-laporan ini. Sekilas, belum diverifikasi secara nyata. Langsung mengambil kesimpulan. Adegan serangan saat upacara syuting. Karena langkah keamanan kita tidak baik. Memang kelalaianku. Memberi kesempatan pada penjahat itu. Sudah jelas. Wartawan yang menulis berita. Mereka dibayar. Investor retail biasa. Kami pasti tidak tahu saat mengambil kartu. Kecuali ada yang bocor dari dalam kita. Dan dari reaksi para investor retail ini. Mereka bukan di sini untuk membela hak mereka. Jelas, mereka datang untuk membuat masalah. Menurutku, orang di balik layar adalah Meng Tong. Kamu benar. Aku sudah periksa. Di antara para pembuat onar ini, ada investor retail dari keluarga Sao dan Sionda. Tapi, sebagian besar adalah orang yang mereka bayar. Coba pikir. Di masa sensitif seperti ini, selain lawan kita, siapa lagi yang akan melakukan ini? Lihat itu. Sekarang di berbagai forum keuangan. Semua tentang luka parah, inti ditangguhkan, dan angkatan laut direstrukturisasi. Mereka juga menghasut orang lain untuk melawan. Sedikit. Sekarang kita harus apa? Kalau tidak mulai melawan balik. Penangguhan dan restrukturisasi inti pasti akan menghadapi perlawanan besar. Kamu harus melawan balik. Tapi investor retail hanya ribut-ribut. Tidak bisa mengatasi situasi. Aku lebih khawatir dengan Meng Tong. Aku takut dia akan meyakinkan pemegang saham minoritas lainnya. Kalau mereka jadi sekutu, buruk bagi kita. Jadi, yang terpenting bagi kita sekarang adalah mengendalikan. Siapa yang mengendalikan Shenghua, punya kuasa. Sekarang, bagaimana kita mengendalikan mereka? Pasti ada caranya. Dan aku sudah memikirkannya. Katakan. Aku juga punya ide. Kalau begitu, ceritakan. Kita semua bisnis lepak. Perusahaan menengah yang cocok dengan rantai industri kita. Ini tidak hanya akan menambah kepemilikan saham kita, tapi juga mengencarkan saham Shenghua. Dengan cara ini, investor biasa juga akan untung. Stabil. Saham yang dipegang di pasar sekunder. Kalau saham di pasar sekunder ini tidak beredar luas, Meng Tong tidak bisa menambah rasio kepemilikannya. Kamu berpikir sama denganku. Tapi, ada masalahnya. Apakah merger perusahaan membutuhkan banyak uang? Kita sekarang. Ini semua tentang uang. Kalau Sao lagi di puncak, kita mau modal. Mereka bakal kirim dananya. Tapi situasi udah berubah. Sekarang cari modal susah banget. Pasti ada kesulitannya. Tapi kita harus tetap jalan. Cari duit di dunia investasi. Udah pasti gak bakal jalan. Jadi cuma bisa cari cara, minta bantuan teman dekat. Aku emang kenal beberapa orang tajir. Tapi mereka semua udah dikibulin sama Meng Tong.
Jadi sekarang ngandelin aku sama Wei Wei, kayaknya susah. Aku punya beberapa target di sini. Coba kamu ajak mereka ngobrol. Sebenarnya, ada dana yang siap dipakai. Aku kenal Ling Xiao. Kamu kenal dia juga? Dia mungkin bisa bantu kita. Beneran? Siapa? Ayahnya Chen Qianqian. Chen Bin. Maaf ya, Ling Xiao. Kemarin, aku seharusnya nggak sembarangan bilang di depan Wei Wei. Kalau Chen Bin bisa bantu kita, kamu pasti susah. Ini kan demi kepentingan yang lebih besar. Menurutku Ling Xiao pasti ngerti. Lagi pula kita sekarang udah keluarga. Ngapain banyak omong? Ayo. Maaf, nomor yang Anda tuju. Bos. Bos. Halo, Bos Sang. Kenapa toko kamu pasang pengumuman mau dijual? Iya, mau dijual, kenapa? Aku udah mikir. Enggak bisa terus-terusan nempel di masa lalu. Jadi aku mau coba keluar. Cari kehidupan baru. Kalau bonekanya gimana? Boneka itu. Kayaknya kamu nggak bisa jaga, jadi aku cuma Jadi gimana? dikasih ke orang lain aja. Hah? Dikasih ke orang lain? Dikasih ke siapa? Aku akan pergi mencarinya. Boneka itu sangat berarti bagimu, ya? Ya. Dia adalah bukti cintaku pada Wei Wei. Tapi kalau bonekanya masih ada di sini. Namun kekasihmu sudah meninggalkanmu. Apa gunanya boneka itu? Kalau tidak ada boneka ini, Vivi tidak akan pernah kembali. Siapa yang bilang itu? Heh. Wei Wei, kenapa kamu ada di sini? Ini. Sudah sekian lama. Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Sebenarnya, kamu saja tidak tahu betapa pentingnya posisimu di hatiku. Sedikit. Perasaan mendapatkan kembali apa yang hilang itu sungguh luar biasa. Ketika boneka itu kembali padaku, aku melihat kegembiraanmu. Ketika aku pertama kali merusak boneka kecilmu, aku lihat kamu. Hatiku sangat sedih. Sebenarnya, niatku saat itu sangat sederhana. Aku hanya ingin membelikanmu boneka besar ini. Kemudian aku bisa menebus kesalahanku. Tapi ketika aku pergi membeli boneka besar itu, hal itu tidak sesederhana yang kupikirkan. Kakak Zhang membuatku mengerti. Cinta sejati bukanlah minuman berwarna, melainkan segelas air putih yang tidak berwarna. Kamu harus merasakannya perlahan-lahan.
dan tetap bertahan. Aku sungguh berterima kasih pada Kakak Sang. Dia membawa cinta kita kembali. Dia juga membuatku mengerti. Ketika kamu haus, hanya mendapatkan segelas air putih. Rasanya itu seperti segelas mata air manis. Aku harus berterima kasih pada Kakak Chang. Tapi kamu juga harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Rasakan dengan hati. Bertahanlah. Kuasai dirimu sendiri. Tapi, ada satu orang lagi yang harus kamu syukuri. Siapa? Siapa yang kamu lihat itu? Tentu saja terima kasih. Kamu adalah pendorongku untuk bertahan. Wow, kupikir kamu benar-benar kaku. Kapan kamu jadi sadar? Oh, begitu. Kamu pasti terjepit pintu tadi pagi. Ya, aku pasti terjepit di pintu. Kok kamu bisa sepintar itu? Saat naik turun lift pagi tadi, aku mengetuk pintu lift. Hahaha. Oke, aku berhenti mengganggumu. Aku langsung ke isinya. Kamu cari Chen Qian. Benar. Jadi dia setuju pinjamkan uang untuk perputaran? Dia menolak. Xiaoling, dari sudut pandang rencana merger ini, menurutku sangat bisa dilakukan, dan hasilnya bagus. Tapi apa? Sejauh ini, aku hanya bisa mendukungmu secara spiritual. Tidak apa, Paman Chen. Aku tahu kamu juga sedang kesulitan. Bisa dukung kami secara mental? Itu juga kehormatan kami. Paman Chen sangat lancang datang hari ini. Maaf. Kalau begitu kami pergi dulu. Oh, Ling Xiao. Aku belum selesai. Jangan buru-buru pergi. Maaf, Paman Chen. Aku sedikit cemas, katamu. Oh, kalian anak muda. Dan begini keadaannya. Aku memang punya sedikit uang. Tapi beberapa waktu lalu, aku menghapus dana liquid kaya itu. Mendirikan dana investasi proyek terpisah. Dan menempatkan dana ini atas nama putriku Chen Qian. Sekarang Qian juga yang mengoperasikan dana ini. Jadi dialah ketuanya. Bagaimana dengan pendanaannya? Aku tidak terlalu peduli. Tapi apa? Proyekmu. Aku bisa bantu kamu menyapa Qian. Tapi apa? Operasi spesifiknya. Tapi terserah kamu. Oke? Itu boleh saja. Kamu harus bertahan. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya hilang lalu ditemukan. Saatnya kembali. Dan kamu harus tahu itu. Pokoknya, aku akan berada di sampingmu. Oke. Belakangan ini, omset departemen penjualan merosot tajam, terutama tim akun kunci. Tidak ada satupun pesanan yang berhasil dibuat, meski sedang musim sepi. Tapi aku juga tidak bisa menerima kinerja yang buruk seperti ini, dan layanan purna jual kalian. Banyak pelanggan yang mengeluh padaku, sikap pelayanan kalian sangat buruk. Terus begini, kalian mau berbuat apa? Baik, apa kalian mau beres-beres dan pergi? Atau mau memaksa aku tutup?
Apakah Tuan Chen bisa menyampaikan sepatah dua patah kata? Silakan duduk. Selamat. Kudengar sekarang kamu jadi ketua Xiongda. Oh, itu beberapa hari lalu. Tapi sekarang Xiongda dan Shao sudah bergabung dan dinamai Hexing. Kalau begitu, pasti ada keperluan khusus datang ke sini. Katakan, apa urusannya denganku? Tuan Zheng, tolong lihat dulu rencana ini. Kamu datang padaku minta bantuan? Ya, Mengapa aku harus membantumu? Tolong berikan aku alasan. aku bisa membuatnya jadi situasi saling menguntungkan bagi kita. Saling menguntungkan. Maksud kamu, kalau aku membantumu, aku juga bisa mendapat untung di sela-sela. Iya? Benar. Tapi aku tidak kekurangan uang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu bisa minta saya untuk membantu kamu. Tapi kamu harus menjanjikan saya satu syarat. Katakan saja. Abandonkan Wei Wei dan bersamaku. Chen Qian. Kamu mau merebut kebahagiaan kita berdua. Kamu mau saya meninggalkan Wei Wei? Itu tidak mungkin. Ide bagus. Jika tidak masalah, aku akan sibuk dulu, tidak antar barang. Bagaimana dengan Li Xiao? Apakah sudah berhasil? Apa Tuan Chen sudah menjanjikanmu? Tidak, Kenapa bisa begitu? dia member syarat. Minta saya meninggalkan Wei Wei dan bersamanya. Tidak, itu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa dia lakukan hal seperti ini? Saya mengerti. Apa yang dilakukan Chen Qian ini memang agak keterlaluan. Tapi Ling Xiao, apakah kamu tahu? Sejak kamu pergi, aku tidak pernah melihatnya tersenyum sekalipun. Dia sepanjang hari di kantor, memasang wajah murung lebih panjang dari kuda. Penampilannya sangat mendominasi. Dan dia selalu marah dan memaki setiap saat. Dia sudah berubah. Dia bukan lagi Chen Qian yang dulu. Para gadis muda di kantor. Mereka bahkan memanggilnya harimau betina di belakangnya. Kenapa dia bisa berubah seperti sekarang ini? Dan apakah kamu tahu? Semuanya karena kamu. Kamu telah mencuri hatinya. Aku tahu dia marah jadi dia menolakku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku benar-benar harus minta dia membantu saya? Aku harus meninggalkan Wei Wei untuk bersamanya. Jika aku lakukan hal ini, kamu juga akan memandang rendah aku kan?
Aku pikir kau benar. Mengumpulkan dana memang penting. Itu juga mempengaruhi kelangsungan hidup kedua keluarga kamu. Tapi kamu tidak bisa karena hal seperti ini. Lalu menjual perasaan pribadimu. Aku akan merasa malu. Hanya demi perasaan pribadimu sendiri. Tanpa memedulikan kepentingan perusahaan sama sekali. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Selalu ada jalan. Aku sangat merindukan Chen Qianqian yang dulu. Ah, tergantung kamu tidak kerja. Ada apa? Ah, tidak apa-apa. Apa karena kamu tidak berhasil mengumpulkan uang? Apa yang membuat frustrasi tentang itu? Tidak bisa mengumpulkan uang darinya. Ayo cari tempat lain untuk mengumpulkan uang. Dia bukan satu-satunya di dunia ini. Uang berlebih. Santai saja. Yah, bukan karena Chen Qianqian, kan? Tidak, jangan dipikirkan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Oke. Tidak. Sedikit Wem. Ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu. Jadi ada apa? Bosku Chen Qianqian. Dia memaksa Ling Xiao untuk melepaskanmu. Maksudmu apa? Siang hari ini, Ling Xiao datang meminjam uang pada Chen Qianqian. Lalu Chen Qianqian memanfaatkan ini untuk memeras Ling Xiao. Menyuruhnya putus denganmu. Setelah melepasmu bersamanya, baru dia setuju membantu Ling Xiao. Hei, kenapa kamu tidak buru-buru? Sudah waktunya ini. Kamu harus berjuang menjaga cintamu. Jangan serahkan cintamu kepada wanita tua itu. Hei, aku sedang bicara padamu. Kenapa tidak dengar? Oke. SST. Berhenti seperti ini. Harga saham kita pasti jatuh parah. Tepat sekali. Nanti, mau perusahaan disebut Shao atau Hising, atau Shenghua? Kami pemegang saham minor tidak peduli itu. Tujuan kami cari untung. Restrukturisasi atau tidak, bukan urusan kami. Kita jangan sampai rugi seperti ini. Itu pasti tidak boleh. Tidak setuju. Sangat tidak setuju dengan restrukturisasi. Tidak setuju dengan reorganisasi. Betul, terutama soal pelanjutan pencatatan saham. Diam. 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 Para pemegang saham, jangan khawatir. Kami juga sedang cari cara. Jangan khawatir. Kami pasti stabilkan harga saham kalian. Begini caranya. Ini juga untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham. Bicara saja percuma. Permintaan kami adalah lanjutkan perdagangan. Kami rugi kalau tidak lanjutkan. Lanjutkan perdagangan juga butuh waktu. Bukan bisa langsung balas. Kalian juga harus kasih kami waktu. 3 hari, ya. Kalau begitu 3 hari. Setelah 3 hari harus lanjut perdagangan. Betul, cukup 3 hari. Ya, cukup 3 hari. Jangan pernah lanjutkan perdagangan.
Sejauh yang saya tahu, pemegang saham minoritas inti sudah adakan rapat pemegang saham. Kami dapat banyak masalah. Jadi ini menarik. Mereka kasih ke kita kesempatan. Kenapa kita tidak makan mereka? Setelah grup inti lanjut perdagangan dalam 3 hari, kalian angkat leher lihat saya. Cara makan yang inti. Dengar apa kata Pak Meng. Saya rasa seperti pemegang saham inti sekarang. Sudah saya bilang, ikut Pak Meng itu benar. Saya, Meng Tong, bukan makan sendirian. Ada daging untuk semua makan bersama. Ayo mulai. Inti akan segera jadi Shenghua kita. Itu semua kalian. Bersulang untuk rencana kita. Ya, mereka semua sudah datang. Pagi. Pagi, Yo. Bagaimana dengan Taobao? hei, mau pesan 2 untukmu juga? Pesan untukku juga. Aku nggak mau. Ayo, Pak Chen sudah datang. Panyu, Langsung aja masuk. hei, ada kopi lagi. Hati-hati ya. Pak Chen. Kamu bawakan aku bunga dan sarapan tiap hari. Nggak capek? Nggak capek? Tapi apa yang kamu lakukan buat aku? Nggak pernah dapat respons. Menurutmu nggak sia-sia? Nggak, gimana bilangnya ya? Aku suka kamu. Tapi ini bukan urusanmu. Kamu memang bodoh banget. Jangan belikan aku sandwich pagi-pagi. Perutku nggak enak. Kalau mau, belikan yang hangat. Hangat. Gimana kalau bubur? Kenapa kan bubur? Makan bubur itu bagus. Pakai udang segar. Atau bubur kepiting. Bubur dan ikan dengan telur asin. Pokoknya, mau rasa apa aja boleh. Aku turun dulu ya. Kenapa kamu di sini? Aku datang hari ini. Utamanya mau ngobrol soal Ling Xiao. Dia udah bukan karyawanku lagi. Nggak ada yang perlu dibahas. Aku harap banget kamu bisa bantu dia. Ternyata Ling Xiao minta kamu datang buat minta tolong. Bukan. Hai, dia nggak tahu. Menurutmu aku harus bantu dia? Menurutku nggak ada yang salah dengan hal kayak gini. Cuma mau atau nggak aja. Nah, aku kasih tahu jelas ya. Aku nggak mau. Aku mau sarapan dulu. Bagaimana jika aku bersedia meninggalkannya? Maksudmu apa?
Bukankah itu syarat untukmu membantunya? Tinggalkan dia. Bukankah kau mencintainya? Cinta. Tapi itu tak penting lagi. Karena aku tahu seberapa penting perusahaan itu baginya sekarang. Seberapa penting bantuanmu baginya? Benarkah kau rela meninggalkannya agar aku membantu Ling Xiao? Aku rela. Minum. Hei, gak ada apa-apa. Bro. Kamu 2 hari ini susah tidur ya? Aku. Sekarang aku baru benar-benar paham artinya dinginnya dunia. Dunia ini panas dan dingin. Dan hari pun berlalu. Tinggal 2 hari lagi. Apa yang akan terjadi 2 hari lagi? Berani nggak? Jangan dipikirkan dulu. Minum dulu birnya. Yang lain nggak usah dipedulikan. Ayo minum ini. Papa? Kamu yang duluan waktu itu? Hei, hahaha. Selamat bersenang-senang. Pelayan. Ayo ambil beberapa bir. Minum ini. Oke. Halo. Berhenti minum. Kalian berdua minum apa sampai begini? Udah berhenti minum. Bukannya uangnya sudah terkumpul? Hei, Memang perlu segitunya? Ikut aku. Ayo pergi. Aduh. Pelan-pelan. Hati-hati. Masih sakit? sudah nggak sakit lagi. Hei, whisky sama bir ini memang nggak bisa diminum bareng. Hebat juga ya. Masih pusing? Nggak pusing. Bangun kalau nggak pusing. Aku nyaman aja rebahan. Rebahan bentar lagi. Kamu enak banget ya. Tapi kaki aku kesemutan. Aku juga. Jangan gerak, jangan gerak. Oh. Baby, tanya dong. Menurut kamu, kita bisa ngalahin Shenghua nggak? Sebenarnya, aku lihat kamu dan kakakmu mabuk di bar. Aku kesel banget. Aku tahu kamu nggak dapat duit. Aku tahu tekanan kamu berat. Dan aku tahu seberapa berat kamu terbentur. Tapi itu nggak bisa jadi alasan buat kamu nyerah, kan? Aku harap kamu ingat. Orang boleh nggak punya apa-apa. Tapi jangan nggak punya harapan. Aku ada harapan kalau lihat kamu.
Oke, balik ke bar. Kamu yang biasanya anterin aku. Hari ini aku yang anterin kamu. Anterin aku. Gimana caranya anterin? Oke. Lihat ya. Hah. Aku nggak bisa gerak lagi. Ada semangat. Aku duluan ya. Oke. Sial. Ada apa? Hati-hati. Kok kayak perpisahan hidup mati? Sampai ketemu besok. Ah, udah balik. Oke, aku nggak bakal bilang. Udah malam, aku mau tidur. Enggak, harus cium dulu baru tidur. Kalau nggak cium, berarti nggak suka sama aku. Kok tatoan sih? Ya memang kerjaanku gitu. Mau cium. Cium atau enggak? Mama. Wei, kok telepon mama malam-malam gini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu kenapa sih? Cuman kangen dikit aja. Wei, jangan nangis. Ada apa yang mau diceritain ke mama? Mama yang urusin buat kamu. Dengerin kata mama. Bicaralah. Jangan nangis, sayang. Jangan nangis, Fei. Ningyu. Aku udah pulang. Waktu kamu baca surat ini, mungkin aku udah di pesawat. Sepanjang jalan, aku hargai kebersamaan kita. Aku seneng banget waktu sama kamu.
Nanti kalau aku udah gak ada, jaga diri baik-baik ya. Sayangi orang yang kamu cintai. Aku akan mendoakanmu dari jauh. Mendoakanmu. Jangan sedih karena perpisahan kali ini. Karena berpisah biar nanti bisa ketemu lagi yang lebih baik. Dikit aja. Halo Ningyu. Halo Li Xiao, dia ninggalin surat buat aku. Katanya mau pulang kampung. Kayaknya dia lagi di jalan ke bandara sekarang. Kok bisa gitu? Aku langsung ke bandara. Oke. Mau pergi kemana? Mau kemana aja nggak penting. Kenapa selalu pergi diam-diam? Pergi aja nggak bilang-bilang. Kenapa sih sebenarnya? Aku capek di sini. Capek sama semua yang terjadi di sini. Aku nggak mau di sini lagi. Hubungan kita emang layak disebut? Gak ada yang bikin kamu rindu? Itu sudah berlalu. Tolong lupakan aku. Vivi. Aku mohon, jangan pergi. Aku harus pergi. Apa sebenarnya alasannya? Karena aku yang membiarkannya pergi. Kenapa bisa begitu? Karena dia berjanji padaku. Selama aku memberikan modal, dia mau pergi. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Aku tidak ingin melihatmu kalah. Jika kepergianku bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan Usai, bahkan menyelamatkan keluargamu, aku tidak bisa. Kau benar-benar harus pergi? Kita kalah. Aku ingin bicara sendirian dengannya. Sebentar saja. Aku harus akui. Pada akhirnya, kau yang menang. Jika kau memilih pergi, itu membuktikan kau tidak cukup mencintai Ling Xiao. Jika kau benar-benar pergi, itu membuktikan aku masih punya kesempatan untuk berjuang. Tapi aku tidak menyangka keputusanmu. Mencabut harapan terakhirku. Tapi aku akan biarkan kau tahu. Aku tidak kalah padamu. Aku kalah oleh cinta. Aku rela kalah oleh cinta. Cinta sama sekali tidak ada menang atau kalah. Aku harap kau tidak melepaskan keyakinanmu pada cinta. Ling Xiao, Tolong berhenti mengancam Wei Wei. Aku tidak akan setuju. Ling Xiao, kau salah paham. Aku akan ke Italia untuk beristirahat sebentar. Jangan khawatir tentang urusan perusahaanmu. Sudah aku atur semuanya. Vivi adalah gadis yang baik. Kau harus menghargainya. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Berikan itu padaku. Pak Chen. Saat aku tadi sampingmu, ingatlah sarapan. Sarapan itu penting.
Ingat bilang padaku kalau ada masalah di perusahaan. Kerjakan dengan baik. Pulanglah lebih awal. Berkat kerja sama semua orang, Grup Shao dan Grup Xiongda, akhirnya selesai merger dan reorganisasi. Banyak yang mengira kami terpaksa melakukan ini. Tapi hari ini ku mau beritahu kalian, ini adalah transformasi. Transformasi bersama Shao dan Xiongda. Kita akan lebih baik ke depannya. Lebih maju. Tapi perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Dan kita masih panjang jalannya. Kalian semua tahu itu. Sekarang kita menghadapi ujian berat. Jadi kita harus bekerja sama. Selamat. Teman lama, jangan bilang di hari penting begini. Kurang seru. Tapi tak apa. Kamu tak bilang? Aku bisa atasi sendiri. Oh iya. Aku juga siapkan hadiah untukmu. Teman lama, momen penting seperti ini harusnya pakai jam duduk klasik. Terima saja. Saudara, lihatlah gambaran besarnya. Dua ketua. Waktu semakin mepet. Sekarang kita daftarkan. Semua orang menunggu. Mengdong. Kamu sangat perhatian. Pelacakan yang bagus. Kita hanya butuh saksi waktu. Biarkan dia menyaksikan. Momen terpenting di inti kita. Sampai jumpa. Saat ini, dana setelah merger Zhao Snake dan Xiongda 4 miliar. Ditambah, Zheng Qianqian menyuntikkan 1 miliar ke dana. Kita sekarang punya 5 miliar untuk bertahan terakhir dengan Meng Tong. Jadi besok. Semua rapat pemegang saham akan diadakan besok. Oke. Baik.
Hising dapat suntikan modal kunci. Dia lakukan ini. Pertama, bisa stabilkan saham di tangan investor kecil menengah. Kedua, juga bisa hancurkan saham kita. Jadi kita harus apa sekarang? Hah? Ini taruhan. Kita tak akan pernah tahu. Apa kartu truf lawan? Ini semua soal uang dan nyali. Naikkan harga sedikit lagi. Hancurkan total kepercayaan mereka. Biar mereka mundur sendiri. Tapi kita lakukan saja. Kalau begitu harus bayar lebih banyak lagi. Kita sudah tak punya uang sebanyak itu lagi. Uang. Akan ada uangnya. Asal tekad kita cukup kuat. Lihat. Shenhua naikkan lagi harga saham jadi 156 yuan. Selain itu, di pasar saham, ada rumor-rumor yang menentang kita. Sepertinya mengajak pemegang saham. Arbitrase secepatnya. Aku rasa ini pasti dari Shenhua Group di belakang layar. Mereka ciptakan tekanan publik. Tak bisa terus begini. Kita sama sekali tak tahu batas bawah Meng Tong. Kita sudah tak punya jalan keluar. Kalau dulu cuma taruhan. Sekarang sudah showdown. Kami akan temani Anda sampai akhir. Kami tak akan pernah kompromi. Siapa yang punya intinya? Tak boleh jatuh ke tangan Meng Tong. Presiden. Saya sudah suntik lebih 200 juta untuk Anda. Tak hanya akuisisi tak selesai. Lagi-lagi, mereka minta uang lebih banyak. Kali ini, grup kami tak bisa setuju. Cuma Shenhua Group Anda tak seperti janji awal. Seperti lubang tanpa dasar. Sekarang Zhao dan Xiong sudah bergabung. Dan menerima suntikan modal dari perusahaan dana. Kami tidak punya keuntungan lagi. Dan harga akuisisi saat ini sudah terlalu tinggi. Bahkan menyelesaikan akuisisi, tidak memberikan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan Tuan Meng. Ya, kami sudah membicarakannya secara pribadi. Sudah waktunya merger ini diakhiri. Meng Tou. Kami sekarang meminta divestasi. Itu saja. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu? Begitukah? Kami tidak mau main lagi denganmu. Lakukan apa yang kamu suka. Meng Tong, apakah kamu gila? Sekarang, dari sudut pandang bisnis. Tidak perlu bertahan terus. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, saudara-saudara tidak mau main lagi denganmu. Lebih baik kita balik main balap. Permainan taruhan tinggi seperti milikmu, benar-benar tidak cocok untuk kami. Sekarang hasilnya sudah jelas. Ayo kita pulang saja. Kita masing-masing pulang ke ibu kita. Tidak menyangka kalian sepengecut tikus. Meng Tong, kamu pahamilah. Ini bukan soal pengecut atau tidak. Ini soal akal sehat. Kami sekarang berpikir, kamu sudah kehilangan akal. Hei, susah, pergi. Jangan kamu soalnya. Ayo pergi. Mari kita bahas urusan negara dengan baik. Kita saudara pergi main drift saja. Semua sampah. Kamu meremehkan anak gembalaku, kan? Suatu hari nanti kamu semua akan berlutut memohon padaku. Makan malam sudah sampai. Ayo. Terima kasih atas jalannya. Taruh di sini. Biarkan saja di sini. Hei, sumpit. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima
Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku tidak kerja keras. Kamu kerja lebih keras. Sudah 10 jam, tidak ada kabar dari Meng Tong. Dia tidak mungkin menyerah, kan? Meng Tong sangat licik. Menurutku kita tidak boleh menganggap enteng ini. Aku tidak tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Bu, dokter memberitahuku hari ini. Kemarin kamu terus mengucapkan kata yang sama. Apakah kamu merindukan putramu? Bu, lihatlah aku. Aku ini Meng Tong. Apakah kamu mengenaliku? Bu, aku ingat kamu suka mengenakan gaun. Beberapa hari lagi aku akan membelikanmu yang baru. Aku ingat ketika aku masih kecil. Kamu selalu memakainya ketika mengajakku membeli es krim. Aku bisa makan. Kamu bisa makan banyak sekaligus. Lalu akhirnya diare. Harus pergi ke rumah sakit. Ayah memarahi kami karena hal itu. Tapi semuanya sudah berubah. Tapi aku tahu siapa yang menghancurkan semua ini. Ah, Bu? Ada apa dengan Bu? Bu, tidak apa, Bu. Bu baik-baik saja. Bu baik-baik saja, Bu. Laulin, bisakah kamu berhenti menontonnya? Oh, Ini belum selesai. oke. Jangan dilihat lagi. Oh, jangan khawatir. Dengan kepintaran putra kita, level ini pasti bisa dilewati. Menurutmu kecerdasan putra kita itu meniru siapa? Aku benar-benar tidak bisa berkata. Tapi sikap optimis ini pasti menirumu. Ya, benar. Aku juga merasa sangat mirip denganku. Tentu saja, itu kan putraku sendiri. Hahaha, jangan sombong. Mulai pamer lagi. Hahaha, aduh. Putramu sendiri sudah datang menjengukmu. Datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini sudah ini. Ayo, duduk. Aduh, anak ini semakin paham. Katanya datang untuk menemui paman. Ada apa lagi? Wah, pemandangan yang bagus. Hanya keluarga. Jangan terlalu dekat. Dia paman saya. Ayah, kelihatan sehat. Hei, berkat perawatan ibumu yang teliti. Saya sudah jauh lebih baik, haha. Paman, harus cepat-cepat. Perusahaan membutuhkanmu. UPS, kita sudah tua sekarang. Itu milik masa mudamu. Jangan bilang begitu. Perusahaan manajemen ini, kami butuh orang sepertimu. Hahaha. Ya, itu agak menjilat. Tapi saya beritahu, kamu adalah keponakanku. Kamu pasti kasihan pada pamanmu. Beri pamanmu cuti 2 hari lagi. Biarkan dia pulang dan menemaniku. Oke. Hahaha, oh, benar. Mari kita bicara bisnis. Nah, bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Perusahaan saat ini berjalan baik. Saat ini, Meng Tong belum ada tindakan lebih lanjut. Kita sudah unggul. Jika ini berlanjut, rencana akuisisi Shenghua gagal. Oke. Meng Tong. Saya lebih tahu. Kotanya dalam. Tidak akan menyerah sampai mencapai tujuan. Jadi kamu harus ekstra hati-hati. Coba rencanakan langkah selanjutnya. Waspadai serangan baliknya. Mengejutkan kita. Ambilkan ayah semangkuk sup? Ibumu masak sup setiap hari. Saya hampir meminumnya. Oh, minum supmu. Haha. Oke, Zenan. Tante mau tanya sesuatu. Silakan. Gimana kabar ayahmu? Ah, bagus. Aku sempat menjenguknya 2 hari lalu. Katanya dia aktif ikut kegiatan di dalam. Dibilang dipuji-puji. Itu bagus. Zenan. Jangan terlalu dipikir. Kami kan orang tua. Ingin anak-anak sehat-sehat saja. Bisa bahagia. Jadi tunggu beberapa hari lagi aku keluar dari rumah sakit. Aku temani kamu jenguk ayahmu. Haha, Zenan. Gimana tante ini? Juga seorang ibu. Kita kan orang terdekat. Kalau ada urusan, pulanglah jenguk kami. Tante masakin sesuatu. Oke. Anak ganteng, kita kan keluarga. Kami temani sampai pamanmu pulang. Iya, gak apa-apa. Jangan terus-terusan di luar. Makan malam di kantor.
Tante masak enak. Kamu bilang mubazir kalau makan di luar? Makan minumnya dia bayar sendiri. Hahaha. Oke, hahaha. Hei, Kamu baik-baik saja? iya, baik-baik saja. Di sini bangun tepat waktu. Makan tepat waktu. Pagi bangun olahraga pagi. Sarapan. Lalu aku merenungkan paruh pertama hidupku dalam kerja. Apa Zengnan bilang ke kamu? Rencana Xinhua Group akuisisi Hexing Group juga ditunda sementara. Sekarang tunggu kabar selanjutnya. Sepengetahuanku, ada masalah dengan rantai modal Xinhua Group. Pertempuran ini diperkirakan tak bisa dilanjutkan sementara. Kamu ingat? Jangan anggap remeh. Saya sudah beberapa kali berhubungan dengan anak si Meng itu. Dia bisa menyembunyikan identitas aslinya. Menjadi pemegang saham perusahaan Sao. Dia masih bisa bersembunyi di dekat Ling Liu Xiong. Orang ini bukan orang biasa. Orang seperti ini gila dan bisa melakukan apapun. Oke. Jangan khawatir, saya akan memberitahu mereka. Oke. Itu. Oke. Begitu yang saya dengar. Dia sakit. Ah? Maksudmu Yong Xiong? Sakit. Penyakit makronis. Kali ini hampir membunuhnya. Untungnya dia selamat. Yama tidak mau menerimanya, jadi dia kembali lagi. Plum Blossom. Sudah bertahun-tahun ini. Yang paling menderita adalah kamu.